Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari video saya sebelumnya. Pada pembahasan yang kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai IP address dan subnetting. Nah, di sini kita akan menjelaskan IP address terlebih dahulu. Nah, sebelumnya IP, apa sih IP itu? IP adalah singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. Jadi, IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat protokol internet atau alamat IP yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Sama seperti nomor pada alamat rumah, IP address berfungsi untuk memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat. Nah, berdasarkan luas cakupannya, alamat IP dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada IP public dan IP privat. Nah, IP public ini menghubungkan dengan jaringan internet secara global. Cakupannya itu sangat luas dan digunakan oleh segala perangkat yang digunakan untuk umum. Pengguna IP public dapat mengakses internet karena jenis alamat IP inilah yang menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Nah, pengguna internet mendapatkan IP public melalui provider internet atau ISP, Internet Service Provider yang digunakan. Nah, selanjutnya itu ada IP privat. Nah, berkebalikan dari IP publik, IP privat ini digunakan hanya untuk jaringan lokal saja. IP privat biasanya digunakan untuk sistem jaringan LAN, seperti misalnya digunakan di perkantoran, hotel, sekolah, atau instansi lainnya. Nah, di setiap jaringan lokal ini eh, ada tetap mempunyai alamat IP privat tersendiri. Nah, alamat IP privat ini memungkinkan setiap perangkat dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam lingkup lokal. Nah, di sini ada contoh dari IP privat. Nah, yang pertama ada 10.0.0.0 sampai 10.25 10.255.255.255. Lalu selanjutnya ada 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Lalu ada satu lalu ada yang umum biasanya dipakai yaitu 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Nah, oke, selanjutnya kita ke pembahasan mengenai subnetting dengan studi kasus, yaitu jika kita memiliki 25 komputer di dalam suatu ruangan, maka berapa prefix yang dibutuhkan untuk komputer-komputer tersebut. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu total IP-nya. Nah, tadi kan kita itu mempunyai 25 komputer. Nah, lalu ditambahkan dua alamat IP, yaitu untuk IP network dan IP broadcast. Nah, jadi tuh dua IP ini tidak akan bisa dipakai ke komputer-komputer. Nah, jadi totalnya itu ada 27 alamat IP. Nah, lalu rumusnya adalah 2 pangkat H lebih dari sama dengan jumlah alamat IP. Nah, H ini apa sih? Nah, H ini adalah jumlah bit yang digunakan untuk alamat host nanti. Nah, kita cari nih, dua pangkat berapa yang bisa memenuhi 27 alamat IP ini. Nah, pertama kita coba dari 2 pangkat 4 terlebih dahulu. Nah, 2 pangkat 4 berarti duanya kita kalikan sebanyak 4 kali. Yang hasilnya itu adalah 16. Nah, berarti masih belum mencukupi untuk 27 alamat IP ini. Nah, lalu selanjutnya kita naik ke 2 pangkat 5. Nah, berarti duanya itu kita kalikan sebanyak 5 kali. Yang hasilnya 32, berarti sudah mencukupi untuk 27 alamat IP. Nah, lalu 32 kita kurangi dengan 5 dari jumlah bit tadi. Nah, jadi 32 dikurang 5 sama dengan 27. Nah, jadi jika kita memiliki 25 komputer, maka prefix yang dibutuhkan adalah slice 27. Nah, selanjutnya itu kita cari subnet mask-nya. Nah, rumus dari subnet mask adalah 256 dikurangi total IP.
Nah, dari mana sih 256 ini? 256 ini adalah struktur dasar dari alamat IP versi 4 yang dimana memiliki 4 oktet. Nah, di setiap oktetnya itu memiliki 8 bit. Nah, oke lanjut. 256 ini kita kurangi 32. Nah, itu yang sudah kita cari sebelumnya total IP-nya. Nah, 256 kita kurangi 32 sama dengan 224. Jadi, subnet masknya itu adalah 255.255.255.224. Nah, lalu selanjutnya kita cari nih IP networknya. Nah, IP network itu adalah IP awal. Nah, berarti IP awalnya itu 0. Jadi, IP network-nya itu 192.168.1.0/27. Nah, lalu kita cari IP broadcast-nya. Nah, karena IP broadcast ini adalah IP akhir dan juga tadi total IP-nya itu 32, maka IP broadcast-nya itu 31. Nah, kita bisa menulisnya dengan 192.168.1.31/27. Nah, lalu yang terakhir ada IP range. Nah, karena tadi 0 sudah dipakai di IP network dan IP broadcast itu sudah dipakai di eh, dan 31 itu sudah dipakai di IP broadcast, maka IP range-nya itu dimulai dari 1 sampai dengan 30. Maka kita dapat menulisnya dengan 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.30/27. Nah, mungkin cukup sekian presentasi mengenai pembahasan yang kedua ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.